Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jemaah sekalian, jemaah salat subuh di Masjid Azani Allah wa iyyakum yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan nikmat dari Allah sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, terutama dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena nikmat Allah, pasti kita tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Karena kita hadir ke masjid ini pun atas bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari kemampuan kita sendiri, namun atas bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus banyak bersyukur. Ketika bangun kita juga bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah Ia mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan kembali. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita juga panjatkan salawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Karena Allah yang memerintahkan kita untuk bersalawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat telah memanjatkan salawat kepada Nabi Muhammad. Wahai orang-orang yang beriman, berikanlah salawat dan salam kepadanya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ayat ini turun, para sahabat datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, kami telah tahu dan engkau telah ajarkan kepada kami cara kami mengucapkan salam kepadamu." Salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Atau sebagaimana kita sampaikan kepada saudara kita, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kata para sahabat, kalau salawat kami belum engkau ajarkan. Ajarkan kepada kami bagaimana cara kami bersalawat kepadamu. Maka Nabi SAW mengajarkan salawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika sholat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Kata para ulama, inilah salawat yang paling utama untuk kita baca. Tidak ada salawat yang lain yang lebih utama daripada salawat ini. Kemudian para ulama juga mengatakan, kalau untuk memudahkan maka kita cukup mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup seperti itu. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Ini yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Adapun salawat-salawat yang lain itu tidak sampai riwayatnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak juga kepada para sahabat. Maka sepantasnya kita mencukupkan dengan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad dan juga oleh para sahabatnya. Dan ketika kita bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu juga telah termasuk salawat, dan itu juga bukti cinta kita. Dan ketika kita belajar ilmu agama adalah kesempatan paling banyak untuk kita bersalawat. Karena setiap kali kita melewati sebuah hadis, kita pasti bersalawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu kesempatan yang paling mudah untuk kita bersolawat kepada Nabi. Bersolawat kepada Nabi. Maka kami anjurkan untuk terus menuntut ilmu agama, membaca kitab-kitab agama yang berisikan Al-Quran dan hadis, yang berisikan ucapan para sahabat. Karena Ibnul Qayyim dan gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, apa yang dimaksud dengan ilmu syar'i? Ilmu syar'i adalah firman Allah, sabda Nabi, dan perkataan para sahabat. Ilmu syar'i adalah firman Allah, sabda Nabi, dan ucapan para sahabat. Qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Firman Allah, sabda Nabi, dan ucapan para sahabat. Inilah ilmu syar'i. Inilah ilmu syar'i. Tidak lepas dari tiga hal ini. Tidak lepas dari tiga hal ini. Karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya orang-orang musyrik itu beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, pasti mereka mendapatkan petunjuk. Allah berikan standar keimanan para sahabat. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika seandainya orang musyrik, orang kafir itu beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat, pastilah mereka mendapat petunjuk. Allah standarkan keimanan untuk mengikuti keimanan para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat adalah murid langsung dari Nabi SAW. Mereka lah yang menyaksikan ayat turun. Bahkan sebagian mereka adalah sebab turunnya ayat. Ya, banyak sekali ayat-ayat turun disebabkan oleh para sahabat, baik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Dan paling banyak turun karena Umar. Ya, satu cerita bahwasanya Umar ketika dia telah masuk Islam merasa janggal kalau seandainya khamr tidak dilarang. Maka dia meminta kepada Nabi SAW, bagaimana pendunjukmu ya Rasulullah tentang khamr? Maka turunlah firman Allah, wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Orang-orang datang kepadamu ya Muhammad bertanya tentang khamr dan judi. Siapa yang dimaksud? Umar bin Al-Khattab. Maka hukum pertama turun, kul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas. Hukumnya dosa besar walaupun ada manfaat. Kemudian turun lagi, ya, firman tentang jangan mendekati sholat kalau sedang mabuk. Ya, sampai akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala tegaskan betul-betul mengharamkan khamr, betul-betul mengharamkan. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Sesungguhnya khamr dan perjudian juga berhala dan lain sebagainya adalah rijsun, sebuah kenistaan. Ya, maka jauhilah agar kalian itu beruntung. Inilah salah satu contoh bahwasanya ayat itu turun kepada para sahabat. Ayat itu turun kepada para sahabat. Belum lagi ayat was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor. Ini ayat mengisahkan tentang para sahabat. Maka sangat betul dan sangat tepat ungkapan dari Ibnul Qayyim dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya ilmu itu adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabat. Firman Allah, sabda Nabi, dan ucapan para sahabat. Firman Allah maksum, Pak. Firman Allah maksum, pasti benar. Sabda Nabi juga sama, maksum, pasti benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan az-dzikra. Kata ulama tafsir, az-dzikra Al-Qur'an was sunnah. Yang dimaksud dengan az-dzikra Al-Qur'an dan al-hadis. Wa inna lahu lahafizun, dan kami yang menjaganya. Bagaimana Allah menjaga Al-Qur'an dan as-sunnah? Di hati orang-orang yang beriman. Di hati orang-orang yang beriman. Kalau ucapan para sahabat, personal ucapan sahabat bukan menjadi dalil. Ucapan satu persatu sahabat tidak menjadi dalil. Tapi kalau konsensus, kesepakatan para sahabat itu dalil. Bedanya itu, Pak, ya. Kalau firman Allah, sabda Nabi di perkataan itu adalah dalil.
Tapi kalau ucapan para sahabat tidak. Kesepakatan mereka, ijma mereka baru menjadi dalil, ya. Namun ucapan personal satu persatu itu menjelaskan Al-Quran dan Al-Hadis, karena mereka yang menjelaskan atau mereka yang menyaksikan Al-Quran itu turun, hadis itu disampaikan. Baik, ini mukadimah. Semoga dengan itu kita makin banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, karena kebaikan sangat banyak bagi orang yang bersolawat kepada beliau. Sebuah hadis disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyarah. Barang siapa yang bersolawat 1 kali, maka Allah akan membalas solawatnya 10 kali. Siapa kita, Pak? Banyak dosanya, banyak lalainya. Bersolawat kepada Nabi 1 kali, langsung dibalas 10 kali oleh Allah untuk kita, ya. Jadi ketika kita banyak bersolawat, itu sejatinya kebaikan untuk kita sendiri. Dan memang begitulah sifat dari ketaatan. Ketika kita taat, itu untuk kita sendiri. Tidak ada untungnya bagi Allah. Tidak ada untungnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa adanya kita, Allah telah mulia. Dan Allah tidak butuh dengan kita. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seseorang taat, sejatinya dia sedang memperbaiki dirinya sendiri. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, sejatinya kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Wa in asa'tum falaha. Kalau engkau berbuat buruk, ya kalian juga yang akan mendapatkan keburukannya, ya. Maka hendaklah kita banyak bersalawat kepada Nabi SAW. Dan cara paling mudah untuk banyak bersalawat adalah menuntut ilmu syar'i. Karena tidaklah kita melewati satu hadis kecuali kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tema pembahasan kita pada pagi hari ini, pagi yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, adalah kiat-kiat meraih ilmu syar'i. Kiat-kiat meraih ilmu syar'i. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bahas keutamaan ilmu syar'i banyak sekali, dan kita cukup panjang lebar membicarakan tentang 4 golongan manusia. Ada orang yang punya ilmu, punya harta, ini golongan paling tinggi. Kemudian golongan kedua adalah orang yang tidak punya harta tapi punya ilmu, tapi golongan kedua dapat pahala yang sama dengan kelompok yang pertama. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak punya ilmu tapi punya banyak harta. Ternyata golongan ketiga ini yang paling jelek. Kenapa? Dengan hartanya dia melakukan segala macam dosa dan maksiat. Dan kelompok yang keempat sudah jatuh tertimpa tangga, sudah tidak punya harta malah dapat dosa sebagaimana dosa kelompok yang ketiga. Maka dengan pembagian ini dari sabda Nabi SAW menunjukkan kepada kita bahwasanya ilmu adalah perkara yang paling berharga. Tidak ada yang lebih berharga daripada ilmu, dan yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ilmu syar'i. Kemudian pada pertemuan selanjutnya juga kita telah bahas kedudukan ilmu bagi setiap kehidupan seorang muslim. Dengan ilmu kita dapat meraih banyak sekali kebaikan. Kita dapat meraih kedudukan syuhada, kita dapat meraih kedudukan solihin, kita dapat meraih kedudukan shodiqin. Dengan ilmu. Tanpa ilmu susah, Pak. Tanpa ilmu susah. Bahkan sebuah perkataan dari ulama, ya, dari salafus saleh, ya, rubba amalin saghirin tukabbirun niyah. Betapa banyak amalan yang sepele, yang kecil, namun bernilai besar pahalanya di sisi Allah karena niat. Bagaimana kita bisa mengelola niat kita kalau kita tidak punya ilmunya? Dan sebaliknya, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyah. Dan betapa banyak amalan yang sejatinya agung, sejatinya begitu agung, begitu besar, begitu mulia, namun pahalanya sedikit. Kenapa? Karena niat. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengelola niatnya. Dia beramal kebaikan yang begitu banyak, namun niatnya bukan untuk Allah, maka sia-sia. Maka sia-sia, ya. Namun apabila dia memiliki ilmunya, amalan sekecil apapun menilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebuah nasihat yang disampaikan oleh Syekh Shalih Ibn Utsaimin, beliau mengatakan, maka hendaknya seorang muslim meniatkan segala aktivitasnya dalam rangka ibadah kepada Allah. Dia minum dalam rangka ibadah. Bagaimana minum dalam rangka ibadah? Ketika dia minum, niatkan minum ini akan memudahkan tenggorokannya,
memudahkan lisannya untuk berzikir kepada Allah. Bagaimana ketika dia makan bernilai pahala, maka niatkan makan itu untuk menegakkan tulang rusuknya untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bekerjanya bernilai pahala, maka dia niatkan bekerja ini untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami, memenuhi kebutuhan anak dan istrinya. Bagaimana olahraganya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka niatkan olahraganya dalam rangka menyehatkan tubuh, bugar, agar dia dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana aktivitasnya yang lain bernilai pahala, maka niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan sangat beda sekali ibadah orang yang tidak punya ilmu bisa jadi kebiasaan. Ibadatul awami adatun. Ibadahnya orang awam yang gak punya ilmu bisa jadi hanya sekedar kebiasaan. Tapi adatul alimi ibadatun. Kebiasaan orang alim itu bisa jadi ibadah. Karena apa? Karena niatnya. Karena apa? Karena ilmunya. Ada orang datang tiap hari ke masjid 5 waktu, tapi hampa dari niat. Kenapa ke masjid? Ya ke masjid itu jadi rutinitas. Hampa niatnya, tidak menghadirkan niat ketika dia berjalan dari rumahnya sampai ke masjid, maka hilanglah satu dosa, naiklah satu derajat. Apabila dia ke masjid, dia berwudu dari rumah, dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menetap di dalam masjid dalam waktu yang lama, maka malaikat pun akan terus berselawat untuk dirinya sampai dia beranjak dari tempat duduknya. Ini semua tidak kita ketahui kecuali ketika kita belajar dan ketika kita mendapatkan ilmunya. Maka kedudukan ilmu bagi seorang muslim begitu agung, begitu besar, dan manfaatnya begitu besar. Bahkan ketika seseorang memiliki ilmu, ketika dia romantis dengan istrinya, contoh menyuapi istrinya, maka dia tahu itu pahala. Nabi SAW bersabda, hatta luqmatan taj'aluha fi imra'atik sadaqah. Bahkan sesuap makanan yang kau suapkan ke mulut istrimu itu sedekah. Bahkan lebih ajaib lagi, dan para sahabat terheran-heran, ya, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan ketika seseorang melampiaskan hawa nafsunya kepada seorang istrinya, menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada istrinya, itu sedekah. Sahabat semuanya heran. Ya Rasulullah, apa mungkin ketika kita menyalurkan syahwat kita kepada istri kita, kita dapat pahala? Kata Nabi SAW, bagaimana pendapatmu kalau dia letakkan itu kepada selain istrinya? Apakah itu menjadi dosa? Maka para sahabat sepakat, iya itu dosa. Begitu juga apabila ia letakkan pada tempatnya, itu menjadi pahala. Luar biasa. Dari mana kita tahu hal-hal ini, Pak? Dengan kita belajar, dengan kita memiliki ilmu. Maka kedudukan ilmu bagi kehidupan seorang muslim sangat agung, sangat besar, dan tidak boleh disepelekan. Walaupun umur kita sudah besar, dewasa, atau sudah sepuh, tidak ada alasan untuk kita berhenti menuntut ilmu syar'i. Ya, tidak ada alasan. Nah, setelah kita membahas itu semua, sekarang bagaimana kiatnya agar kita ketika menuntut ilmu itu sukses? Ya, bagaimana kiatnya agar kita menuntut ilmu itu sukses? Karena sejatinya ketika kita menuntut ilmu, tujuan kita untuk berhasil memahami apa yang kita pelajari. Walaupun pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan, duduknya kita di sini, terlepas kita paham atau tidak, itu sudah mendapat pahala, Pak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fi ma bainahum illa nazala 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah." Kalau ada orang yang berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah, ngapain? Mereka membaca firman Allah, mempelajarinya, kecuali Allah akan turunkan rahmat, Allah turunkan ketenangan, Allah liputi dengan rahmat, Allah turunkan ketenangan, Allah kirim malaikat untuk menaungi mereka, dan Allah akan puji-puji mereka di sisi makhluk yang ada di sisinya. Jadi datangnya kita saja udah bernilai pahala besar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan, berjalan kaki, mau naik motor, mau naik mobil, sama saja, menempuh jalan untuk menuntut ilmu syar'i, Allah nanti akan mudahkan jalannya menuju surga. Jalannya saja udah dimudahkan, jalan menuju surga, apalagi paham. Maka memahami ini merupakan bonus. Maka tidak ada orang satupun ingin belajar, ingin tidak paham, tidak, inginnya paham. Nah,
pada hari ini kita akan bahas tentang kiat bagaimana kita dapat meraih ilmu syar'i yang sedang kita cari ini. Jamaah sekalian semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah cara atau metode seseorang dalam mempelajari ilmu syar'i itu minimal ada 3 macam. Ya, ada 3 macam. Atau sebelumnya ada 2 macam. Pertama, dia belajar sendiri melalui buku, dia membaca sendiri. Kemudian yang kedua adalah dia belajar melalui guru. Dia belajar melalui guru. Ini 2 metode yang sejak dulu diketahui oleh umat. Pertama, dia belajar sendiri melalui buku, referensi, dia baca. Kemudian dia dibimbing oleh seorang ustadz. Ini 2 pilihan. Namun kata para ulama, bagi orang yang awal, yang mubtadi'in, bagi pemula dalam menuntut ilmu, maka sangat tidak disarankan untuk memulai belajar otodidak dengan hanya membaca buku. Sangat tidak disarankan. Kenapa? Karena apabila seseorang belajar otodidak hanya dari buku tanpa pernah bertemu dengan seorang guru, maka kesalahannya dalam memahami lebih banyak daripada kebenarannya. Kesalahannya dalam memahami lebih banyak daripada kebenarannya, ya. Kenapa? Karena sejatinya ilmu syar'i ini adalah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi ajarkan kepada para sahabat. Maka kita harus lihat bagaimana cara memahaminya dengan baik dan benar. Maka Al-Quran tidak bisa dipahami dengan Al-Quran itu sendiri. Al-Quran harus dipahami dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Al-Quran harus dipahami dengan Al-Hadis. Al-Quran harus dipahami dengan momen yang terjadi pada saat itu, perkataan dari para sahabat. Ya. Itulah cara kita memahami Al-Quran. Tidak bisa dengan modal hanya kita menguasai ilmu bahasa Arab. Canggih kita ilmu bahasa Arabnya, ya. Tahu arti kata, tahu kedudukan kata, tahu maknanya dan lain sebagainya, tidak cukup. Tidak cukup. Contohnya saya tunjukkan kenapa kita perlu untuk belajar ada gurunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am kalau saya tidak salah, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Dan orang-orang yang beriman dan tidak pernah mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, mereka itulah orang-orang yang mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini turun, maka para sahabat semuanya bersedih, Pak. Ini kan sebenarnya ayat menggambarkan tentang kabar baik bagi orang yang beriman, yang tidak berbuat zalim, dia mendapat keamanan, dia dapat petunjuk. Harusnya senang kan, Pak ya? Ternyata para sahabat menangis, sedih. Dan datanglah sebagian mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, celakalah kami." Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun terheran, "Kenapa engkau celaka? Bagaimana kami tidak celaka? Kami tidak mendapatkan keamanan, kami juga tidak mendapat petunjuk." Maka Nabi SAW bertanya, bagaimana mungkin kalian memahami hal seperti itu? Bukankah tadi turun firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang tidak pernah mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itulah yang mendapat petunjuk, mereka itulah yang mendapat keamanan. Kata para sahabat, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim? Kami semua berbuat zalim ya Rasulullah. Kami zalim kepada diri kami pribadi. Kami berbuat dosa. Kami lalai. Mungkin kami menggibahi salah seorang dari kami. Mungkin kami merendahkan istri kami. Mungkin kami menzalimi anak kami. Mungkin kami menzalimi tetangga. Siapa di antara kami yang tidak berbuat zalim? Ini sahabat. Sahabat. Siapa di antara kami yang selalu kalau berdagang itu selalu tidak zalim? Mungkin ada zalimnya. Mungkin kami dalam berjualan ada tidak sengaja mengurangi timbangan dan itu zalim. Siapa di antara kami ya Rasulullah? Siapa? Tidak ada. Tidak ada di antara kami. Maka Rasul pun tersenyum dan mengatakan, "Ala tasma' qaula Luqman." Para sahabatku, bukan itu yang dimaksud zalim. Tidakkah kalian pernah mendengar firman Allah
tentang Luqman, inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan itulah kezaliman yang besar. Yang dimaksud kezaliman pada ayat ini bukan dosa maksiat yang kalian sampaikan, tapi yang dimaksud dengan kezaliman ini adalah zalim syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, sekecil apapun kesyirikan, mereka itulah orang yang mendapat keamanan, mereka itulah yang mendapat petunjuk. Bayangkan orang Arab, sahabat Nabi orang Arab, dan sebagian besar mereka memahami syair, dan syair adalah ya sastranya Arab, bukan Arab biasa, sastranya mereka memahami. Namun dalam memahami ayat, kalau mereka memahami sendiri, mereka keliru. Harus dibimbing oleh seorang guru, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sahabat lain menangis bercucuran air mata sampai lari ke rumahnya. Firman Allah turun dalam surat Al-Hujurat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang yang beriman, jangan sekali-kali ngangkat suara di hadapan Nabi. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan pernah suaramu lebih tinggi daripada suara Nabi. Wala la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qaul. Dan jangan engkau meninggikan suara, menegaskan suara, lebih keras menyampaikan kajahri ba'dikum li ba'din, sebagaimana engkau ngomong dengan sesama kalian. Kalau kalian tetap meninggikan suara kalian, ngomongnya keras, kasar, sebagaimana engkau ngomong dengan orang lain kepada Nabi, antah batu a'malukum wa antum la tash'urun. Amalan kalian musnah, sirna, hilang, sedangkan kalian tidak mengetahuinya, tidak merasakannya. Maka ketika ayat ini turun, seorang sahabat yang memiliki suara tinggi, kan ada orang ngomongnya tinggi, Pak, jadi bisik-bisiknya pun teriak gitu. Ada orang seperti itu, jadi dia bisik-bisik pun orang kayak teriak gitu ya, padahal bisik-bisik. Maka dia pun pergi berlari ke rumahnya dan menangisi atas dosa-dosanya. Maka Nabi pun SAW tahu dan bertanya, mana fulan? Kata para sahabat, dia tadi berlari dengan menangis ke rumahnya. Panggil. Dipanggil, ditanya, kenapa engkau menangis? Ya, wahai sahabat fulan, tidak disebut namanya. Kenapa engkau menangis, wahai sahabat fulan? Bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah, sedangkan semua amalku telah sirna, sedangkan semua amalku telah hilang. Bagaimana aku tidak menangis, katanya. Kenapa engkau sampai berpikiran seperti itu, kata Nabi SAW. Ya bagaimana mungkin aku tidak berpikir seperti itu, sedangkan firman Allah turun, jangan ngangkat suara di atas suara Nabi, dan suaraku lebih tinggi daripada suaramu ya Rasulullah. Dia menangis. Maka Nabi SAW pun tersenyum dan mengatakan, bukan itu yang dimaksud. Namun yang dimaksud meninggikan suara adalah orang yang sejatinya bisa merendahkan suaranya, namun meninggi karena sombong di hadapanku, menganggap dirinya lebih utama daripada diriku, merendahkan aku. Itu yang dimaksud. Dan engkau tidak termasuk orang itu. Aku tahu persis dengan engkau. Engkau bicara seperti itu bukan karena engkau ingin meninggikan suara. Memang suara engkau tinggi, maka engkau bukan termasuk bagian orang-orang tersebut. Lihat, Pak, bagaimana cara memahami. Kalau kita tidak belajar dengan seorang guru, ya itu tadi konsekuensinya. Ya, memahami dengan pemahaman kita sendiri. Dan pemahaman kita sendiri itu sangat dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, ya, sosial kultur kita. Memahaminya begitu. Maka jangan sampai kita merasa cukup apabila kita hanya membaca dari sebuah buku. Yang harus kita lakukan adalah metode yang ketiga. Yang tadi ada dua metode ya, Pak. Baca kitab sendiri, kemudian datang ke guru. Kita harus menggabungkan ketiga. Baca, habis kita baca, catat yang seandainya kita tidak pahami, kemudian kita tanyakan kepada guru yang kita percaya. Tanya. Baca tetap harus. Karena kalau mau, apalagi kita sekarang bukanlah seorang penuntut ilmu yang tiap hari ada di masjid, yang bermajelis setiap hari, tidak. Maka kita terus harus belajar membaca. Namun pemahaman kita harus disesuaikan, harus dicatat. Hal-hal yang menurut kita ini kayaknya penilaian saya aja deh, dicatat. Sampai kita harus
klarifikasi betul nggak pemahaman kita kepada seorang guru yang kita percaya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan pertama. Ini ada kiat-kiatnya, ada 12 Pak ya. Ada 12 kiat. Kiat yang pertama, dalam menuntut ilmu hendaklah kita mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Ini yang pertama. Jadi kiat dalam menuntut ilmu yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas ini sangat penting. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat, dan setiap orang hanya akan mendapatkan dari apa yang ia niatkan. Mari kita koreksi dalam kita belajar menuntut ilmu, apa tujuan kita? Apa tujuan kita? Untuk Allah atau untuk apa? Harus kita ikhlaskan niat. Kalau kita betul-betul ikhlaskan niat untuk Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan mudahkan jalan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwa kepada Allah, Allah akan mengajarkan kalian. Dan salah satu bentuk takwa mengikhlaskan sesuatu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mari kita koreksi niat kita. Jangan-jangan niat kita bukan untuk Allah. Jangan-jangan niat kita dalam menuntut ilmu tidak enak. Kenapa menuntut ilmu? Ya gak enak. Sudah jamaah terus langsung pulang gak enak, yang lain gak ada yang pulang. Maka kalau ada niat seperti itu langsung rubah, Pak. Enggak, ini untuk Allah. Untuk mengangkat kebodohan dari diri saya dan dari keluarga saya, agar saya mengetahui ilmunya. Bisa jadi seseorang niat awalnya bukan ikhlas kepada Allah. Ada kisah menarik, ada seorang pencuri, Pak, masuk ke rumah seorang ulama. Ya, kisah ini masyhur. Jadi ada seorang pencuri masuk ke rumah seorang ulama. Ya. Maka ketika pencuri itu datang ke rumah seorang ulama itu, bingung dia. Kenapa? Karena gak ada yang bisa diambil. Isinya buku semua. Apa yang mau diambil ini? Ya. Sampai ketahuan sama sang ulama. Ulama itu sedang bangun malam, mendapati ada orang masuk. Enggak dimarahin, enggak diusir, dipanggil. Fulan sini. Dia ketakutan kan? Sini. Kenapa? Apa yang kau cari? Dia diam aja. Kalau engkau mencari harta, aku tak punya. Tapi kau kalau mencari ketenangan, aku punya. Dia mau lari, enggak? Coba tinggal dulu bersamaku beberapa hari. Jadi pencuri, Pak, dia yang tinggal sama seorang ulama ini. Ya, kalau engkau cari harta, aku tak punya. Tapi kalau engkau mencari ketenangan, aku punya, katanya. Maka malam itu pencuri itu disuruh wudhu. Bingunglah pencurinya. Loh, suruh wudhu. Wudhu gimana caranya? Diajarin cara wudhunya. Habis itu kata ulama itu, ikut aku. Ngapain? Berdiri di sampingku. Diajak sholat, Pak. Diajak sholat. Bingung dia orang itu. Dijalani. Pagi-paginya dikasih makan apa yang ada. Dan tinggal sini, ikut bersamaku, duduk di sampingku. Diajak sama ulama itu ngajarin hadis. Dia duduk aja, dengerin. Seminggu, Pak. Setelah 3 hari, sang ulama berkata, silahkan kalau engkau mau pergi sekarang silahkan. Ya, apa kata pencuri itu? Tidak, aku telah mendapatkan ketenangan dan aku ingin tinggal bersama dirimu. Seminggu kemudian dia keluar, bertemu dengan temannya senama pencuri. Bertanya, kemana saja kamu? Ya, aku udah dapat ini dan ini dari pencurian. Terus kata dia, aku telah mendapatkan yang lebih baik daripada itu. Apa? Ketenangan. Sekarang aku menjadi murid fulan. Ini, Pak. Jadi bisa jadi orang pertama niatnya bukan untuk Allah, tapi karena proses dia bisa berubah niatnya gitu. Karena niat itu letaknya di hati gitu. Jadi gak kelihatan. Maka apabila, dan mungkin bisa terjadi di awal kita ikhlas, di tengah kita tidak ikhlas. Mungkin di awal kita benar-benar niat untuk menuntut ilmu, di tengah jalan ternyata materi yang disampaikan tidak sesuai gitu. Wah, ini ustadznya tendensius sekali nih, pro ke fulan misalnya kan. Jadi gak ikhlas, gak niat lagi deh. Maka hilang. Maka terus jaga niat ini.
Karena Nabi kita Muhammad SAW mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, padahal mereka tidak disuruh kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dalam menjalankan agama yang lurus. Menuntut ilmu ibadah. Kenapa menuntut ilmu ibadah? Karena Allah yang perintahkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Kenapa menjadi wajib menuntut ilmu? Karena Nabi yang mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Sehingga menuntut ilmu agama ini wajib, wajib. Kalau menuntut agama ini ada hukumnya wajib, berarti dia adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak ibadah? Tadi sudah dijelaskan bagaimana urgensi ilmu dalam hidup seorang muslim. Maka ketika menuntut ilmu adalah ibadah, tidak boleh kita berikan niatnya kecuali untuk Allah. Kalau kita menyeleweng sedikit saja, tidak sukses kita dalam menuntut ilmu. Tidak sukses. Tidak akan meraih ilmu kalau kita itu tidak ikhlas. Walaupun terkesan sukses. Ada sebuah hadis yang menurut kami ancaman buat kami pribadi dan semua orang yang belajar ilmu syar'i. Kata Nabi SAW, awwalu ma tusa'aru bihin naru, kelompok pertama yang akan menjadi korek api neraka, akan menjadi penyala api neraka, pertama kali dicemplungkan dalam api neraka. Siapa? Alimun, orang yang berilmu, atau dalam riwayat yang lain qari'un, pembaca Al-Quran. Orang alim pertama kali. Kok bisa orang alim pertama kali masuk neraka? Bisa. Maka didatangkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, disampaikan semua nikmat-nikmatnya, dan dia mengakui, betul ya Allah, inilah nikmat-nikmat yang telah aku dapatkan selama di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, untuk siapa kau amalkan? Maka orang tersebut mengatakan, liwajhillah, untuk wajah Allah, untuk dirimu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, engkau dusta. Sejatinya engkau melakukan ini liqalu alim, engkau melakukan ini agar engkau mendapatkan pengakuan dari manusia engkau adalah orang alim, agar engkau mendapatkan pengakuan di manusia qari, sebagai qari, agar engkau didapati atau diberikan predikat di hadapan manusia sebagai alim ulama. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, seret dia di atas wajahnya dan cemplungkan ke dalam api neraka. Gara-gara apa, Pak? Niat. Gara-gara apa? Gara-gara niat. Makanya kata para ulama itu, ya, hubbuz zuhur tuksirut mencintai ketenaran itu dapat menghancurkan tulang punggung. Kenapa? Karena ketika orang sudah tenar, kadang-kadang niatnya hilang, Pak. Bukan untuk Allah. Ya, ada seorang dai terkenal di Indonesia ini, waktu diwawancari, jadi dai dia sempat naik daun, ya, semua orang kenal beliau. Sampai hampir tiap pekan tablik akbar di Istiqlal, saking terkenalnya tuh tablik akbar tiap pekan, Pak. Bukan per bulan, tiap pekan tablik akbar. Ya, sampai naik sekali, tiba-tiba jatuh. Tiba-tiba jatuh. Nah, saat jatuh dia introspeksi diri, dia katakan, kenapa ini jatuh? Allah sayang dengan dia. Karena dia ketika dia naik, tujuannya ketika ngisi bukan untuk Allah, untuk jamaahnya senang. Ketika dia ceramah tujuannya apa? Agar jamaahnya senang. Ketika jamaahnya senang, maka makin dicintai. Kalau makin dicintai, makin banyak yang datang. Itu sang dai sendiri cerita. Maka ketika dia jatuh, dia menyadari hal itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang dia mengatakan, saya menjaga diri saya agar ketika saya ngisi pengajian ataupun yang lainnya tidak ada kepentingan untuk dikenal manusia. Andaipun dikenal itu hanya hadiah dari Allah, bukan tujuan utama. Dan ini yang paling sulit. Beliau bisa bilang begitu karena beliau pernah di atas dan pernah jatuh. Bagi orang yang belum pernah di atas, ingin di atas terus gitu.
Udah dia di atas pun merasa belum di atas ini, kayaknya masih bisa lebih atas lagi. Contoh sekarang di media sosial kan udah ada pengikut tuh. Sekarang pengikutnya 3 juta misalnya. Dia belum merasa terkenal, baru 3 juta. Belum 5 juta. Penduduk Indonesia 350 juta, belum semua berarti kan. Pengen lagi. Sehingga niatnya bisa jadi berubah, bukan untuk Allah, tapi untuk mendapatkan follower. Ini na'udzubillahi min dzalik. Nanti di akhirat kalau niat kita tidak ikhlas untuk Allah, kita menjadi orang pertama kali yang akan dicemplungkan ke dalam api neraka. Dua orang yang lain adalah orang yang berinfak, dermawan. Ditanya, untuk dirimu ya Allah, dia katakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bohong. Engkau berderma, engkau memberikan hartamu untuk disebut dermawan. Diseret di atas wajahnya, cemplungkan neraka. Yang ketiga, mati syahid, Pak. Berperang di jalan Allah. Ditanya, untukmu ya Allah, bohong, kata Allah. Sejatinya engkau melakukan jihad sampai meninggal untuk disebut sebagai pemberani, untuk disebut sebagai pahlawan, untuk disebut sebagai syahid, dan engkau telah dapatkan, diseret di atas wajahnya, cemplungkan dalam api neraka. 3 amalan mulia, orang alim, dermawan, dan mati syahid. Tapi 3-tiganya masuk neraka. Karena apa? Karena niat. Maka yang pertama kali harus kita perbaiki dalam menuntut ilmu adalah niat. Harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, lam yajid arafal jannati yaumal qiyamah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan hanya untuk mencari wajah Allah, namun ia tidak melakukannya melainkan hanya untuk mencari keuntungan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya bau surga pada hari kiamat. Ilmu ini untuk Allah. Ketika seseorang menuntut ilmu bukan untuk Allah, untuk mendapatkan keuntungan duniawi, dan keuntungan duniawi banyak, harta, wanita, tahta, ini keuntungan dunia, Pak. Yang 3T katanya, tahta, harta, wanita, ini keuntungan dunia. Pengen dikenal, pengen apalagi dapat jabatan, pengen dieluh-eluhkan, ini semua dunia. Jadi dunia itu bukan hanya masalah uang atau materi, tapi juga pengen terhormat di hadapan manusia dan lain sebagainya. Apabila seseorang menuntut ilmu untuk masalah dunia ini, dia tidak akan pernah mencium bau surga. Padahal yang ia pelajari harusnya mengantarkan kepada surga, malah tidak dapat mencium bau surga, apalagi masuk surga. Maka masalah ikhlas ini menjadi poin penting agar kita betul-betul mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga ya di sini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, untuk betul-betul mengikhlaskan dan tidak ada tujuan yang lain. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la ta'allamu al-ilma litubahu bihil ulama wala litumaru bihis sufaha wala takhayyaru bihil majalis faman fa'ala dzalik fannaru fannar. Kata Nabi SAW, janganlah kalian menuntut ilmu dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, membantah orang-orang bodoh, dan janganlah kalian memilih-milih majelis untuk mencari perhatian orang. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka tempatnya di neraka. Di tujuan kita menuntut ilmu bukan untuk bangga-banggaan. Anak pernah belajar dengan Ustadz Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan, Doktor Fulan, Profesor Fulan. Bukan itu tujuannya. Bukan juga kita ketika kita sudah mendapatkan ilmu untuk merendahkan manusia yang belum punya ilmu. Orang-orang yang lebih rendah kita, gak pernah belajar, bodoh, awam, jauh majelis. Bukan. Ketika kita belajar ilmu murni untuk Allah, kita malah takut untuk berbangga-bangga seperti itu, karena takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus kita perhatikan, la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama. Ya, jangan sekali menuntut ilmu untuk berbangga-banggaan di hadapan ulama, ingin menyaingi ulama. Jika kita bertanya tujuannya untuk ngetes ulama,
ngetes guru tidak boleh, Pak. Ya. Ulama itu sendiri duduk di majelis ulama yang lain itu betul-betul ini mencatat faedah. Ya. Ada orang seorang ustadz besar yang kami ketahui duduk di majelis ustadz yang lain dan betul-betul mencatat, Pak. Bawa buku gitu. Jadi ustadz terkenal, ngisi kajian di mana-mana, Jabodetabek udah kenal beliau. Ngisi. Saat ustadz itu datang, ustadz yang lain datang, duduk di majelis bareng sama kita, samping kita. Di Kota Bogor dulu sering waktu masih ada kajian, ya, ustadz pada datang duduk di majelis ustadz tersebut. Padahal ustadz terkenal, mengisi di TV dan radio yang udah terkenal gitu. Tapi duduk mencatat. Itu tujuannya. Bukan untuk berbangga-banggaan, tapi benar-benar menuntut ilmu gitu. Bahkan ketika dia sudah jadi ustadz pun tetap duduk di majelis ustadz gitu. Jadi santri gitu. Itu. Bukan juga untuk mencela orang-orang yang belum mengetahui. Jadi orang yang telah berilmu itu harusnya dia mengajak dengan baik. Ud'u ila rabbika, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, menempatkan semua dengan posisinya. Ketika kita berbicara dengan orang yang berpendidikan rendah, gunakan bahasa yang sesuai dengan pemahamannya. Ketika kita bicara dengan istri kita, ya, cara kita mengungkapkan sebagaimana seorang suami mengungkapkan kepada seorang istri. Ketika kita mengajarkan kepada anak kita, ya bahasanya kepada anak-anak. Ketika kita ngomong dengan Pak RT, ya bahasanya bahasa dengan Pak RT gitu. Jangan juga samakan ngomong dengan Pak RT tapi samakan dengan anak-anak. Ya Pak RT-nya tersinggung. Jangan juga ngomong dengan anak-anak standar Pak RT. Ya anak-anaknya nggak nyambung gitu. Jadi harus dipisahkan. Ya, bagaimana kita bicara dengan anak muda, dengan yang lain gitu. Bukan untuk merendahkan, tapi karena cinta kebaikan kepada orang tersebut. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wal mau'izah, dengan mau'izah, dengan memberikan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Kalaupun sampai debatnya yang baik. Debatnya yang baik. Kalau kita lihat udah debat kusir, kita mengalah. Kata Imam Asy-Syafi'i, aku tidak pernah kalah debat. Imam Syafi'i ini Pak mengatakan aku tidak pernah kalah debat. Sekalinya aku kalah debat adalah dengan orang bodoh. Kalau orang berilmu debat nyambung Pak. Artinya yang diinginkan kebenaran. Tapi kalau debat dengan orang bodoh, debat kusir, maka Imam Syafi'i kalah. Ya udah, kalau gitu cukuplah debatnya gitu. Karena bukan mencari kebenaran, tapi nyari siapa yang menang, siapa yang kalah. Maka Imam Syafi'i langsung meninggalkan orang tersebut. Itu Imam Syafi'i. Jadi kalau kita berdebat yang baik, itu yang pertama, yaitu dengan ikhlas. Ya. Di sini dikisahkan ada kisah dari Imam Badruddin bin Abi Ishaq Ibrahim bin Abi Fadl, ya, dengan yang terkenal dengan Imam Ibnu Jamaah. Beliau punya kitab ya bagus sekali Pak, ya Tazkiratus Sami wal Muta'allim, ya, catatan penting bagi para penuntut ilmu dan juga bagi para pengajar. Beliau punya bukunya, udah diterjemahkan. Ya, silakan kalau mau mencari kitab tersebut. Kitab karangan Imam Ibnu Jamaah yang memang membahas fokus tentang ilmu. Bagaimana sikap penuntut ilmu kepada dirinya sendiri, kepada gurunya, kepada rekannya. Bagaimana sikap seorang guru kepada dirinya sendiri, kepada muridnya, kepada rekannya. Itu ada semua dibahas, ya. Imam Ibnu Jamaah menjawab ketika ditanya tentang niat. Niat yang baik dalam menuntut ilmu adalah hendaklah dia tujukan hanya mengharap wajah Allah, beramal dengan ilmunya tersebut, menghidupkan syariat, menerangi hatinya, menghiasi batinnya, dan mengharap kedekatan dengan Allah pada hari kiamat, serta mencari segala apa yang Allah sediakan untuk ahlinya berupa keridhaan dan karunia-Nya. Dan janganlah ia bertujuan dengan menuntut ilmu itu untuk memperoleh keuntungan duniawi seperti kepemimpinan, jabatan, kehormatan, dan harta, berbangga di hadapan teman-temannya, diagungkan manusia, menjadi pemimpin di majelis, dan yang selainnya. Ini nasihat dari Imam Ibnu Jamaah yang wafat 733 Hijriah, setengah atau ya
Sekarang 1400 ya, 700 tahun yang lalu beliau wafat. Beliau telah memberikan nasihat kepada kita untuk mengikhlaskan niat untuk Allah, jangan sampai mencari keuntungan dunia, baik berupa kepemimpinan, jabatan, kehormatan, dan lain sebagainya ya. Kemudian kiat yang kedua yang harus kita miliki dalam menuntut ilmu syar'i adalah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus selalu berdoa, Pak? Karena ilmu milik Allah. Ilmu milik Allah. Ilmu itu tidak bisa dibeli, Pak. Gak bisa orang beli ilmu. Ijazah bisa dibeli. Ada orang tanpa kuliah dapat ijazah, ada orang tanpa sekolah dapat ijazah, ada. Tapi kalau ilmu enggak. Jadi ijazah dengan ilmu berbeda, Pak. Orang punya ijazah belum tentu punya ilmu. Orang yang punya ilmu belum tentu juga punya ijazah. Tidak ada korelasi yang wajib antara hal tersebut ya. Jadi orang punya ijazah belum tentu punya ilmu. Ada orang punya, wah, masya Allah, ijazahnya mentereng gitu ya, doktor, insinyur, dokter Andes, oh itu mumpung-mumpung ya. Insinyur, dokter, insinyur, dokter Andes, belakangnya SPD, SAG, SOS, wah, apalagi Pak, BA, LC, MA, MSI, MH, oh, masya Allah ya. Gelarnya banyak, tapi apakah gelar sebanyak itu menunjukkan ilmu dia? Belum tentu. Belum tentu. Mungkin yang dia pahami tidak semua gelar ini. Mungkin dia hanya fokus pada ya MH misalnya, dia fokus pada hukum saja misalnya. Adapun gelar-gelar yang lain ya wawasan saja gitu. Jadi tidak ada korelasi yang kuat antara ilmu dengan gelar-gelar itu semua. Tidak ada. Apabila orang misalnya ada seseorang, saya punya saudara SPD, Pak. SPD, jurusan pendidikan kimia kalau nggak salah. Sekarang kerjanya menjadi manajer operasional Astra. Kerjanya di pabrik manufacturing. Apa RPP yang beliau selama ini pahami nggak bisa dia buat di kantornya gitu. Dan banyak hal seperti itu kan. Ternyata backgroundnya apa gitu. Ada orang yang bergelut di bidang ekonomi misalnya, ditanya backgroundnya kehutanan gitu. Apa hubungannya kehutanan dengan ekonomi kan? Luar biasa gitu. Tapi itulah. Jadi ilmu itu tidak selalu korelasinya kuat dengan ijazah. Ilmu itu adalah apa yang kita tekunkan terus, kita pelajari terus dan kita amalkan. Itu jadi ilmu kita. Ya. Seorang tukang las misalnya, nggak pernah dia mendapatkan ijazah sertifikat tukang las, mungkin enggak gitu. Tapi ketika kita tanya tukang las, oh dia pasti ahli, oh ini bisa disambung Pak, oh ini enggak, ini ketipisan ini. Dia tahu, ambilkan karbit ya, dia las gitu kan. Itu keahlian itu, ilmu. Nah, maka ketika kita tahu ilmu itu tidak dapat dibeli, ilmu itu milik Allah, maka kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW sangat paham tentang hal ini. Maka Nabi itu selalu berdoa, Pak. Habis sholat subuh nih pagi-pagi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Kenapa Nabi berdoa, Pak? Karena Nabi tahu ilmu bukan milik Nabi, ilmu milik Allah. Ilmu milik Allah. Makanya ketika ada seorang nabi ditanya, diuji oleh Allah tentang ilmu, dia salah jawab, dapat tantangan, dapat ujian dari Allah. Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang paling berilmu wahai Musa? Musa menjawab dengan pemahamannya Musa saat itu. Tidak ada, saya yang paling berilmu, kata Musa. Musa lupa. Maka diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau begitu pergi kau menuntut ilmu untuk menemui Nabi Khadar atau Khidir. 3 perkara diajarkan oleh Khadar atau Khidir tidak diketahui oleh Musa. Kenapa kapal dilubangi? Kenapa anak kecil dibunuh? Kenapa bangunan yang mau roboh dibangunkan tidak boleh ngambil upah? Nabi Musa nggak tahu.
Seakan-akan Allah ingin mengajarkan kepada Musa, tidak boleh mengatakan ilmu itu milikmu, wahai Musa. Ilmu itu milikku. Banyak hal yang tidak kau ketahui. Makanya Allah abadikan di dalam surat Yusuf, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan setiap orang yang berilmu, di atasnya pasti ada yang lebih berilmu. Mungkin kita berilmu dari satu hal, ada orang yang lebih berilmu lagi. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Adam, malaikat menentang. Malaikat menentang. Apa kata malaikat? Apakah engkau akan menciptakan orang yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan akan menumpahkan darah, ya Allah? Sedangkan kami selalu bertasbih kepadamu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kata Allah, aku lebih mengetahui apa-apa yang kau tidak ketahui, wahai malaikat. Diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'allama Adam al-asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Adam segala nama, kemudian didatangkan malaikat, ditanya malaikat, coba sebut nama-nama ini. Malaikat enggak bisa jawab. Kemudian Adam menyebutkan nama-nama itu. Baru malaikat pun paham bahwasanya ilmu milik Allah. Ilmu milik Allah. Makanya kita harus banyak berdoa. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat Thaha ayat 114. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul rabbi zidni ilman." Wa qul, dan katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilman. Ya Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Wahai Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Ya. Di sini kata para ulama, Nabi kita Muhammad SAW tidak pernah diperintahkan untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Nabi Muhammad SAW tidak pernah diminta untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Ya. Demikian juga di antara doa Nabi SAW yang tadi kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Ya. Kemudian dengan berdoa ini kita tahu persis bahwasanya kita ini selalu butuh dengan bantuan Allah, Pak. Allah Subhanahu wa taala itu benci dengan orang yang tidak mau berdoa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Allah, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak mau meminta kepada Allah, Allah murka kepadanya. Man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka. Ini bedanya, Pak, makhluk dengan Allah. Kalau makhluk banyak, ana nih minta terus dengan Bapak. Sekali dikasih, 2 kali dikasih, 3 kali. Ini orang minta terus, gak mau berusaha begitu. Tapi kalau Allah, kita gak minta, Allah marah, Pak. Kita gak minta, Allah marah. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah murka. Ya. Maka kita harus meminta, terutama tentang ilmu. Nah, ini ada doa-doa yang mungkin dapat kita hafalkan. Tadi yang pertama, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Insyaallah Bapak-bapak sudah hafal ya. Kemudian yang kedua, kita juga bisa meminta Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ini doa juga masyhur. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Bareng-bareng Pak, ikuti setelah saya. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Artinya, ya Allah, berikanlah manfaat dari ilmu yang telah aku dapati, yang telah Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarkan aku apa-apa yang bermanfaat untuk diriku, dan tambahkan aku ilmu. Jadi kita minta dua, Pak. Minta kalau sudah punya ilmu dikasih manfaat, kalau belum punya ilmu ajarkan ilmu yang bermanfaat. Itu yang kita minta. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Ini doa yang bisa kita baca, atau juga kita bisa meminta doa yang lain.
Seperti Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Jadi ada 4 permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Apa ini maksud ilmu yang tidak bermanfaat? Banyak. Salah satunya atau salah satu maknanya ilmu agama yang tidak mampu kita amalkan. Ini enggak bermanfaat. Karena ilmu butuh amal. Maka kita memohon perlindungan agar ilmu ini bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Artinya ilmu kita ini bisa kita manfaatkan. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak takut. Ilmu sejatinya melahirkan rasa takut kepada Allah. Maka kita minta perlindungan dari hati yang tidak takut kepada Allah. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang, hawa nafsu yang tidak pernah kenyang. Harusnya ilmu itu dapat mengontrol hawa nafsu kita. Maka kita meminta perlindungan kepada Allah dari hawa nafsu yang merajai kita, tidak pernah kenyang. Jadi hawa nafsu manusia ini gak pernah kenyang. Punya istri 1 cantik, udah tua dikit pengen istri 2, pengen yang cantik, yang muda. Udah dapat 2, pengen 3. Udah 3, pengen 4, pengen 5. Gimana caranya? Cerain yang pertama, nikah lagi. Itu manusia. Udah punya rumah 1, digedein rumahnya. Udah punya rumah gede, beli rumah lagi. Udah punya rumah lagi, pengen bikin villa. Udah punya villa, pengen beli apartemen. Ini manusia. Udah punya mobil 1, dia bilang mobil keluarga, belum ada mobil pribadi. Beli mobil pribadi, belum ada mobil sport. Udah punya mobil sport, belum ada mobil balap. Begitu aja terus manusia. Hobinya sekarang sepedaan. Wah, udah punya sepeda, habis sepeda pengen hobi yang lain. Sepedanya mungkin sepeda 1 juta, 2 juta, pengen yang 20 juta, 30 juta, 100 juta. Itu manusia. Jiwa yang tidak pernah kenyang. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Lau kana li ibni Adam wadiyani minaz zahab." Kalau seandainya anak Adam dikasih 2 lembah penuh emas, 2 lembah penuh emas, lam tarau salisan, pasti dia pengen nyari lembah ketiga. Wala yamla'u famahu wala yamla'u jawfahu illa turab, dan tidak ada yang dapat memenuhi rasa hausnya terhadap dunia kecuali tanah. Artinya sampai dia meninggal, sampai dia mati, baru terpuasi. Itu manusia. Kita juga sama. Sekarang jabatannya apa? Pengen naik jabatan. Sudah jabatan ini pengen naik lagi. Sudah sampai jabatan tertinggi, udah resign aja lah, bikin sendiri, kan begitu. Selalu begitu. Nah, jangan sampai keinginan-keinginan ini boleh, Pak, tapi jangan sampai keinginan-keinginan ini melampaui batas, menyebabkan kita lupa dari dunia, lupa dari akhirat. Makanya Nabiullah Sulaiman itu pernah diuji oleh Allah. Beliau sampai lalai untuk sholat gara-gara beliau sibuk dengan kuda. Nabi Sulaiman tuh pernah lalai untuk sholat, ketinggalan. Udah hampir habis akhir. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad juga ada perintah sholat, namun syariatnya berbeda, tapi tetap ada perintah sholat. Itu Nabi Sulaiman ketinggalan sholat. Kalau bahasa kita sholat asar. Saking sibuknya beliau melihat kudanya yang luar biasa. Ketika dia paham dia telah lalai, semua kudanya disembelih. Nggak mau dia terlena dengan kudanya. Itu luar biasa Nabi Sulaiman ya. Kemudian yang terakhir, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Harusnya ketika orang menuntut ilmu, kan dia sedang bertakwa. Kalau dia sedang bertakwa, harusnya dia diijabah doanya. Nah, kita mohon perlindungan kepada Allah agar doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa ini yang dimaksud 2, doa kita kepada Allah langsung permohonan, atau doa kita kepada manusia, yaitu dakwah. Ya. Kepada Allah kita minta diterima, dakwah yang kita ucapkan ke anak kita, istri kita juga minta diterima. Siapa yang dapat menjadikan orang menerima dakwah kita? Allah Subhanahu wa taala. Ini kiat kedua, yaitu selalu berdoa. Nah, ini kiat yang ketiga ya, yaitu sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu.
sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Di sini terkait sungguh-sungguh, penulis ya di sini memberikan kisah tentang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam suatu bait syairnya, jadi Imam Syafi'i ini ahli syair, Pak. Jadi Imam Syafi'i ini termasuk ulama yang paling bagus bahasa Arabnya. Ya, karena beliau tinggalnya memang di Badawi, di perkampungan Arab, ya. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Akhi lan tanala ilma illa bisittah." Saudaraku, engkau tidak akan pernah sanggup untuk meraih ilmu kecuali dengan 6 cara. Sa'umbika an tafsiliha bi bayani. Aku akan jelaskan penjelasannya satu persatu kepadamu. Kemudian beliau mengatakan zakaun wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun. Yang pertama adalah engkau punya kecerdasan. Kemudian engkau juga punya semangat. Yang ketiga engkau sungguh-sungguh. Yang keempat engkau punya modal harta. Yang kemudian ternyata wasuhbatu ustadzin wa tulu zamani. Yang keempat adalah engkau ada bimbingan dari seorang guru dan membutuhkan waktu yang panjang. Imam Syafi'i menegaskan di sini harus punya kecerdasan, harus punya semangat, harus punya kesungguhan, modal, bimbingan ustadz dan waktu yang panjang. Seseorang tidak akan pernah mendapatkan ilmu kecuali dia sungguh-sungguh. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan manjadda wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh pasti dia dapat. Sebaliknya barang siapa yang tidak sungguh-sungguh tidak akan dapat. Tidak akan dapat. Sungguh-sungguh ini butuh pengorbanan. Sungguh-sungguh butuh pengorbanan. Para ulama dahulu ketika dia menuntut ilmu, dia relakan semua. Sahabat Nabi Muhammad SAW Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu masuk Islamnya belakangan. Abu Hurairah masuk Islam itu ketika Fathu Makkah sekitar 10 atau 11 Hijriah. Namun Abu Hurairah menjelma, ya bahasanya menjelma ya, menjelma menjadi sahabat yang paling banyak hafal hadis dibandingkan sahabat yang sudah duluan masuk Islam di fase Mekah. Kenapa kok bisa? Karena Abu Hurairah sungguh-sungguh. Dan berarti sahabat yang lain gak sungguh-sungguh, bukan. Sungguh-sungguhnya Abu Hurairah luar biasa. Sampai dikatakan Abu Hurairah itu bayangannya Nabi. Di mana Nabi ada, di situ ada Abu Hurairah. Jadi bagaimana manusia dengan bayangannya? Ya kan gak pernah lepas. Nah, itulah Abu Hurairah dengan Nabi. Abu Hurairah pernah mengatakan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk terus bersamamu." Diizinkan oleh Nabi. Abu Hurairah gak kerja, ini pengorbanan Pak ya. Gak kerja artinya gak memenuhi kebutuhan duniawi beliau. Sabar, ya. Sabar ngikut gurunya. Jadi kalau Nabi makan, Abu Hurairah makan. Nabi puasa, Abu Hurairah puasa. Begitu ya. Dan saat itu Abu Hurairah belum menikah. Jadi memang tidak ada tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya sendiri dia. Nah, ini Abu Hurairah ini pagi sama Nabi, siang sama Nabi, sore sama Nabi, malam sama Nabi. Dan lebih hebat lagi, Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis daripada istri Nabi, Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah nomor 2, Pak. Urutan orang yang paling banyak meriwayatkan hadis itu yang pertama Abu Hurairah, kedua Aisyah. Padahal Aisyah seranjang dengan Nabi, tapi Abu Hurairah dapat menyalip. Kenapa? Karena kesungguhan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dikatakan Abu Hurairah saking sungguh-sungguhnya menahan dirinya, itu sering sekali beliau pingsan karena lapar. Sampai suatu hari Abu Hurairah tidak bisa menahan, datang kepada Nabi. "Ya Rasulullah, ada makanan atau enggak?" Gitu. Maka Nabi mengatakan, "Belum ada makanan." Ya, seketika itu juga ada orang mengatakan satu wadah minuman susu, entah susu kambing atau susu sapi, saya lupa. Kemudian Abu Hurairah udah senang, wah ada dapat susu nih, lumayan gitu ya. Tapi apa yang kata Nabi SAW? Abu Hurairah tunggu, panggil semua sahabat-sahabat yang lain. Ketika dipanggil ternyata hampir semua sahabat kelaparan. Memang waktu itu ya paceklik ya, semua kelaparan. Kemudian Nabi SAW meminta Abu Hurairah, kan Abu Hurairah yang minta nih. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Abu Hurairah disuruh, engkau tuangkan kepada sahabat-sahabatmu yang lain. Abu Hurairah mikir, ya Allah, ana yang minta malah dapat yang terakhir ini.
dia tuangi. Kata Abu Hurairah, tidaklah aku menuangi kecuali aku deg-degan. Ada nggak sisa? Ada nggak sisa? Ada nggak sisa? Sampai semua sahabat sudah minum dan semua kenyang. Ya. Abu Hurairah masih deg-degan, ini masih ada nggak ini ya? Kemudian Nabi mengambil cereknya, kemudian dituangkan ke gelas, meminta Abu Hurairah minum. Masih mau lagi, kata Nabi, mau, dituangi lagi, minum. Dituangi lagi 3 kali, Abu Hurairah minum. Gimana, kenyang? Iya kenyang ya Rasulullah. Dan ketika diangkat cerek itu masih berat. Inilah salah satu mukjizat Nabi SAW, keberkahan, Pak. Kalau di hitungan manusia, wah, sahabatnya banyak sekali, habis gitu. Tapi inilah keberkahan yang dimiliki oleh Nabi SAW, ziyadatul khair, kebaikan yang bertambah. Jadi bisa untuk mengenyangkan semua sahabatnya, termasuk Abu Hurairah. Disampaikan di situ di kitab Riyadhus Shalihin, disampaikan salah satu adab orang yang memberi minum, dia yang terakhir minum. Orang yang menyuguhkan makanan, dia yang terakhir makan. Itu adabnya. Adab. Jadi kita kalau bawa minum gitu, orang lain dulu udah dapat baru kita ngambil gitu. Jangan kita dulu baru yang lain dibagi, kita yang terakhir gitu. Dan yakin insya Allah kita pasti dapat. Andai pun gak dapat yang itu, dapat yang lebih baik gitu ya. Nah, balik lagi ke suku-suku ini, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minin dhaif. Sesungguhnya mukmin yang kuat lebih baik dan dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, walaupun semua mukmin itu baik. Ihris ala ma yanfa'uk, sungguh-sungguhlah, bersemangatlah untuk apa-apa yang bermanfaat untuk dirimu. Wasta'in billah, jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Wala ta'jas, jangan pernah putus asa. Wa in asabaka syai'un fala taqul, jika ada sesuatu yang menimpa dirimu, jangan pernah engkau ucapkan lau anni fa'altu kana kaza wa kaza. Kalau seandainya aku melakukan hal ini, pastinya tidak terjadi seperti ini. Walakin qul, tapi ucapkanlah qaddarallahu atau qadarullahi wa ma syaa fa'al. Ini semua takdir Allah, apa yang Allah mau Allah lakukan. Fa inna lau taftahu amal syaitan, karena sesungguhnya ucapan kalau seandainya membuka perbuatan setan. Ya. Jadi yang digaris bawahi di sini adalah ihris ala ma yanfa'uk, semangat dan sungguh-sungguhlah terhadap apa-apa yang bermanfaat untuk dirimu. Dan menuntut ilmu butuh semangat dan butuh sungguh-sungguh. Ya. Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala meninggalkan kampung halamannya di usia 10 tahun atau 12 tahun untuk menuntut ilmu. Dan beliau tidak pulang kecuali beliau telah mendatangi Mekah, Madinah, Irak, dan semua pusat-pusat keilmuan pada zaman beliau. Beliau tinggalnya di Bukhara, di Bukhari ya. Sungguh-sungguh. Bahkan dikisahkan ada seorang ulama berjalan kaki karena tidak punya kendaraan, berjalan kaki untuk menuntut ilmu. Dan suatu ketika beliau menghitung, coba dia dihitung berapa kilo sih saya jalan. Dia dapati dalam satu perjalanan dia menuntut ilmu 5.000 km telah ditempuh, 5.000 Pak, jalan kaki. Sini Surabaya berapa Pak? 1.000, berarti 5 kali ke Surabaya atau 2,5 kali PP. Jalan kaki Pak, bukan lewat tol Trans Jawa, bukan, jalan kaki. Itu dalam satu perjalanan. Belum lagi kisah yang disampaikan oleh seorang sahabat untuk mendapatkan sebuah hadis. Jadi sahabat ini tinggalnya di Madinah, mengetahui ada hadis yang belum dia ketahui, adanya di Irak. Jadi sahabatnya udah pindah ke Irak. Dia jalan kaki Pak, sampai Irak untuk mendapatkan satu hadis. Berjalan 40 hari, naik kuda maksudnya, berjalan 40 hari untuk mendapatkan sebuah hadis. Ya. Dan sahabat itu mengatakan, ini lebih baik daripada perjalanan yang aku lakukan. Ini hadis ini lebih berharga daripada perjalanan yang dilakukan. Memang harus sungguh-sungguh. Dan lebih mengerikan lagi, ada juga ulama yang benar-benar sungguh-sungguh, saking gak ada uangnya, mereka harus berjalan kaki tanpa alas kaki karena gak sanggup lagi beli alas kaki, yang menyebabkan beliau kencing darah 2 kali selama perjalanan.
pengorbanan para ulama. Belum lagi kisah-kisah yang lain, dikisahkan bahwasanya yang dahulu kajian itu ba'da subuh, dan dulu belum ada mic. Untuk mendapatkan sanad yang ali, untuk mendapatkan hadis yang tidak ada salah, dia harus mendekat dengan gurunya. Maka dia membooking tempat sejak Isya. Dia tidak bergeser Pak di tempat duduknya itu, menahan pipis. Karena apabila dia pipis akan kehilangan tempatnya. Sampai gurunya datang, sampai selesai majelis ketika matahari terbit dari Isya Pak, di situ. Belum lagi kisah orang yang sahabat yang lain, ulama yang lain. Ulama yang lain ini datangan dari negeri yang lain. Contoh Imam Bukhari, dari Bukhari datang ke Madinah, atau dari tempat lain datang ke suatu tempat. Dia lihat majelisnya penuh, kecuali ada tempat di kiri sang guru kosong. Maka dia lihat dari jauh ada yang kosong. Dia datang langsung ke samping kiri. Semua orang kaget, kenapa dia duduk di sini? Ternyata kenapa kosong? Ini tempat meludah gurunya. Di gurunya punya kebiasaan ngomong ngeludah gitu. Dan dia siap menerima ludah gurunya demi mendengarkan hadis. Ini kalau kita, apaan guru macam apa ini? Gitu. Ya, karena gurunya udah punya kebiasaan, makanya tempatnya dikosongkan. Tapi dia karena untuk mendapatkan hadis itu. Kisah yang lain lagi. Dalam suatu majelis, tiba-tiba ada gajah lewat. Ini orang Arab, gajah lewat yang tidak pernah melihat gajah. Makanya Allah abadikan dalam surat Al-Fil tentang gajah. Gajah lewat. Ada satu murid, semuanya lihat. Satu murid tidak lihat gajah. Ditanya sama gurunya, kenapa engkau tidak mengikuti teman-temanmu melihat gajah? Sesungguhnya aku datang ke majelis untuk mendengarmu wahai guru, bukan melihat gajah. Ini sungguh-sungguh Pak. Gajah datang dan itu fenomena. Sekarang gajah datang ke perumahan, ya, mungkin kita semua akan melihat. Tapi sang murid tidak. Sesungguhnya aku datang ke sini untuk mendengarmu wahai guru, bukan melihat gajah. Sungguh-sungguhnya luar biasa. Makanya mereka jadi, Pak. Makanya mereka jadi, ya. Kemudian di sini dikatakan oleh seorang ulama, Yahya bin Abi Katsir, yang wafat 132 Hijriah. Beliau termasuk tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, la yustata'ul ilmu bi rahatil jism. Tidak akan mungkin mendapatkan ilmu dengan raga yang leha-leha, ya. Tidak mungkin ilmu itu didapat dengan tubuh yang leha-leha. Tak mungkin. Bahkan sudah, kalau anak-anak pondok sudah tahu sekali, man talabal ula sahirul layali, barang siapa yang ingin sukses harus begadang. Itu sudah menjadi paten gitu ya. Makanya kalau ada orang di pondok gemuk, itu harus disangsikan itu. Ini pondok beneran atau apa gitu. Harus disangsikan. Kalau anak pondok kurus wajar Pak. Jangan sedih, anak saya nggak dikasih makan, enggak. Memang itulah pondok. Dia harus sungguh-sungguh gitu. Kalau dia di pondok gemuk, Bapak harus sanksi itu. Ini belajar enggak? Jangan ke kantin ini gitu. Orang lagi sibuk majelis kan, dia di kantin gitu. Memang begitu. Nuntut ilmu itu nggak bisa dengan leha-leha. Harus dia capek, letih gitu. Ya. Belum lagi yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, innamal ilmu bitta'allum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan sungguh-sungguh belajar. Ya. Wal hilmu bittahallum, dan hilm, sikap sabar itu juga harus kita paksa untuk menjadi memperoleh sikap sabar tersebut. Wa man yataharral khaira yu'tahu, barang siapa yang betul-betul berusaha mendapatkan kebaikan, Allah pasti akan berikan. Wa man yatawaqqa asyarra yuqa, barang siapa yang benar-benar berlindung dari keburukan, Allah akan lindungi. Jadi sungguh-sungguhnya dulu yang dilihat. Jadi ketika kita sungguh-sungguh, Allah kasih. Kita ingin dapat ilmu sungguh-sungguh, Allah akan kasih. Kita ingin sabar, kita sungguh-sungguh nih menahan sabar kita, Allah akan kasih. Kita benar-benar ingin kebaikan, Allah kasih gitu. Yang penting niat yang jujur dulu dan sungguh-sungguh. Ya. Kalau kita betul-betul sungguh-sungguh, Allah akan kasih. Kemudian Nabi kita Muhammad SAW juga mengatakan, man humani la yashba'ani. Ada dua orang rakus yang tidak akan pernah kenyang. Ya. Man humun fil ilmi la yashba'u minhu. Orang yang rakus akan ilmu,
dia tidak akan pernah merasa kenyang dengan ilmu. Ilmu itu ada 3 pintu, Pak. Barang siapa yang masuk pintu pertama, dia sombong, baru tahu kulitnya, seakan-akan dia tahu semua, dia sombong. Barang siapa yang masuk pintu kedua, dia akan menjadi orang yang bijaksana, pertengahan. Dia tidak mudah merendahkan orang, dia tidak juga membanggakan dirinya, pertengahan. Yang ketiga, pintu paling dalam nih, barang siapa yang masuk pintu ketiga, dia tahu bahwasanya dirinya belum tahu apa-apa. Ini pintu ketiga, Pak. Kalau orang sudah masuk pintu ketiga, dia tidak akan pernah kenyang dengan ilmu. Tapi kalau orang baru masuk pintu pertama, seakan-akan ilmu agama dia telah kuasai. Kalau baru dia masuk pintu kedua, dia pertengahan. Anak nggak alim juga, tapi nggak merendahkan orang juga. Tapi kalau dia udah masuk pintu ketiga, dia akan haus akan ilmu, karena dia tahu dia belum tahu apa-apa. Karena ilmu begitu luas. Ya, karena ilmu begitu luas. Bagaimana mungkin dia akan merasa cukup? Sedangkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu punya kitab namanya Majmu' Fatawa, lebih kurang 30 jilid. Pernahkah kita menghatamkan, membaca 30 jilid? Membacanya saja belum, bagaimana menulis bagaimana beliau. Imam Nawawi punya kitab berjilid-jilid, padahal beliau wafat usia 40 tahun. Beliau punya kitab Syarhu Muslim, itu sekitar 12 sampai 15 jilid. Kemudian beliau juga punya kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab dalam fikih Syafi'i. Beliau punya jilid, sama punya jilid juga 15 sampai 20 jilid. Pertanyaannya, kita sudah membaca itu semua belum? Belum. Bagaimana mungkin kita akan leha-leha sedangkan membacanya pun kita belum selesai, ya. Imam Nawawi, dikatakan Imam Nawawi, Pak, dulu Imam Nawawi kecil ditarik oleh teman-temannya untuk main. Ketika diajak main, dipaksa main, Imam Nawawi nangis. Kenapa? Karena nggak mau main, pengennya belajar. Diambil oleh seorang guru, didatangkan ke rumahnya, kemudian diberikan wasiat, wahai Bapak Fulan, bapaknya Imam Nawawi, jaga betul anakmu akan menjadi orang besar. Dan sejak itu Imam Nawawi dalam sehari mempelajari 12 ilmu dalam sehari. Maka jadi Pak Imam Nawawi. Bahkan ulama yang lain, ketika dia terlintas ide dalam pikirannya, ilmu, bangun, menyalakan lampu dia tulis. Ketika habis dia tidur lagi. Ketika dia tidur, kan biasanya orang mau tidur itu kan ada bayang-bayangan, Pak, ya. Kebangun lagi dia tulis lagi. Begitu saja sampai terbit matahari. Jadi tidur nggak dia? Nggak tidur. Makanya para ulama dahulu lampunya terbatas. Banyak sekali ulama yang ketika tua matanya buta. Karena begitu, memaksakan dirinya. Dan memang ilmu harus dipaksa. Kepikiran, nanti aja besok nggak ada, di kamus ulama nggak ada. Makanya ada ulama menulis kitab Sayyidul Khatir, buruan yang terlintas. Nama kitabnya Sayyidul Khatir, buruan yang terlintas. Artinya lewat jangan sampai lepas, tulis banget. Walaupun harus menyalakan lampu. Kalau kita sekarang nggak usah nyalakan lampu, tinggal stop kontak nyala gitu kan. Tulis. Dan kita penanya sekarang luar biasa, nggak zaman dulu ya. Tintanya bisa diatur, zaman dulu tetap. Kertas sekarang tersebar, Pak. Zaman dulu pelepah, Pak. Beli kertas mahal. Dan mereka sungguh-sungguh, ya. Yang pertama adalah mahmumun bil ilmi la yashba, orang yang haus akan ilmu dia tidak pernah kenyang. Yang kedua manhumun fid dunya la yashba minha, dan orang yang ingin dunia juga tidak akan pernah puas dengan dunia. Maka kita pilih mau jadi anak ilmu atau anak dunia. Ini yang dapat disampaikan 3 hal. Yang pertama ikhlas, yang kemudian yang kedua berdoa, dan yang ketiga sungguh-sungguh. Semoga 3 hal ini dapat kita aplikasikan, dapat kita laksanakan, dan dapat kita dakwahkan ke anak, istri kita, dan semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dengan doa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silakan, Pak. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiik. Dengan Pak siapa Pak? Pak Rizky ya. Jadi futur atau lemah itu merupakan sunnatullah Pak. Semua kita mendapati masa itu. Kata Nabi SAW, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Setiap amalan itu ada kala semangat. Kita punya waktu, betapa semangatnya kita dalam beramal. Wa likulli syirratin fatrah. Namun semangatnya seseorang pasti juga dia ada jatuhnya, lemahnya. Maka Nabi SAW mengingat, wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada. Barang siapa yang capek lelah letihnya itu karena sunnahku, maka dia telah mendapat petunjuk. Wa man kanat ghairu dzalik faqad halam. Namun barang siapa yang capek lelah letihnya bukan karena sunnahku, maka dia telah celaka. Jadi kalau kita semangat dalam menuntut ilmu, tiba-tiba futur, coba terus bertahan di atas jalan ilmu. Gimana caranya? Mungkin saat kita semangat, semua majelis ilmu kita datangi. Saat kita futur, minimal kita dengar rekamannya, minimal kita setel, minimal kita lihat YouTube-nya, minimal kita pegang buku catatan kecil kita. Minimal itu Pak. Berat datang ke majelis, tapi jangan sampai kita betul-betul meninggalkan. Minimal yang wajib-wajib bagi kita saja. Ya. Tetap laksanakan sholat tepat waktu berjamaah di masjid, kemudian tetap untuk berzikir. Minimal yang begitu-begitu saja. Jangan sampai kita lepas semuanya. Karena apabila kita lepas, itu kita akan betul-betul menjauh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Ketika mereka melenceng, udah dapat hidayah, udah dapat petunjuk, kemudian mereka melenceng, azaghallahu qulubahum. Allah akan palingkan, Allah akan lencengkan hati-hati mereka. Barang siapa yang telah dilencengkan oleh Allah, siapa yang dapat memberikan petunjuk? Man yahdillah fala hadiyalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Fala tajidalahu waliyan mursyida. Barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada lagi yang dapat memberinya petunjuk, ya. Jadi untuk kiat agar kita dalam masa futur tetap usahakan minimal untuk berada dalam jalur ilmu, walaupun melalui buku, walaupun melalui rekaman. Dan alhamdulillah sekarang kita di zaman yang sangat mudah. Ini saja sama Pak Rifa nanti masuk YouTube ya Pak ya. Jadi mudah sekali. Kalau kita nggak bisa hadir, tinggal lihat YouTube gitu kan, sangat mudah. Tapi YouTube bukan referensi utama Pak, harus datang karena beda rasa, beda keberkahan. Walaupun sekarang zamannya online, itu beda rasanya Pak. Saya merasakan pribadi, saya ikut kajian, datang langsung dengan via Zoom. Saya pribadi tidak bisa menjaga adab saat Zoom, nggak bisa menjaga adab saat Zoom. Iya, nggak bisa. Menghormati guru di Zoom itu susah Pak. Pernah nggak merasakan? Pembicara lagi ngomong serius nih, entah kita lagi makan, lagi minum, anak kita datang, susah untuk kita memuliakan seorang guru. Padahal memuliakan guru itu salah satu buah agar kita mendapatkan ilmu. Susah. Makanya harus hadir. Zoom ini hanya, ya kalau kita bahasakan ini kan masa futurnya kita nih. Maka jangan sampai nggak ikut kajian, ya lihat Zoom gitu atau lihat YouTube dan lain sebagainya. Dan jangan lupa tetap istiqomah dalam yang wajib-wajib. Dengan istiqomah dengan yang wajib-wajib, insya Allah akan bantu. Kemudian untuk kiat istiqomah, bagaimana kiat istiqomah adalah terus berdoa. Terus berdoa untuk istiqomah. Karena sejatinya istiqomah ini adalah hadiah dari Allah. Hadiah dari Allah. Maka pernah seorang sahabat, ya, meminta nasihat kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, berikan aku satu wasiat yang ringkas yang aku akan selalu ingat. Kata Nabi SAW, Qul amantu billahi summa istaqim. Katakan kau beriman kepada Allah dan istiqomah. Istiqomah ini berat. Maka hendaklah kita mengiringi dengan kebaikan yang sedikit namun konsisten. Sedikit-sedikit aja. Misalnya dengan membaca Al-Quran. Kalau selama ini kita membaca Al-Quran 1 juz per hari, minimal jangan sampai dilepaskan 1 lembar atau 1 halaman, minimal seperti itu Pak. Itu insya Allah bisa menjadikan kita istiqomah. Sedikit namun kontinu itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada banyak namun sekali-kali gitu. Maka itu mungkin bisa menjadi kiat istiqomah. Demikian juga dalam menuntut ilmu, ya, hari ini baca 1 lembar, besok 1 lembar lagi, besok 1 lembar lagi. Datang kajian, ya
cukup di satu tempat dulu gitu. Yang penting istiqomah, seminggu sekali, seminggu sekali, seminggu sekali, seminggu sekali. Itu insya Allah lebih baik daripada seminggu full ngisi datang ke kajian, sebulan setelah itu nggak pernah hadir. Lebih baik rutin sedikit, itu lebih dicintai Allah daripada banyak namun putus. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Ustaz Riza? Ustaz Riza. Mas Rifat? Iya, Masya Allah, Barakallahu fiik. Jadi terkait hak-hak yang harus dipenuhkan, ada kisah Pak. Jadi ada sahabat namanya Abu Darda. Abu Darda itu dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Salman. Maka Salman suatu hari berkunjung ke rumah Abu Darda. Didapati Ummu Darda, istrinya Abu Darda, itu tidak bersemangat, pakaiannya lusuh dan lain sebagainya. Ditanya oleh Salman, saudaranya Abu Darda, "Wahai Ummu Darda, apa yang sedang terjadi?" Maka kata Ummu Darda, "Ya apa peduliku dengan penampilan? Sedangkan Abu Darda telah disibukkan dengan ibadahnya. Siang dia puasa, malam dia sholat malam. Jatah untukku nggak ada," kata Ummu Darda. Artinya Ummu Darda ini udah putus asa gitu, udah kayak nggak punya suami. Siang diangguri karena puasa, malam sholat malam, ya nggak disentuh sama sekali, ya buat apa? Maka Salman pun menasihati Abu Darda, tidak begitu, salah, harusnya engkau bagi. Maka Abu Darda pun merasa tidak terima. Kayaknya Salman ini ngarang-ngarang aja. Maka datanglah Abu Darda mengadu kepada Nabi, mengeluhkan apa yang disampaikan Salman kepadanya. Bukan malah mendapat pembelaan, malah Salman yang didukung. Kata Nabi SAW, saudaramu betul, Salman betul. Sesungguhnya setiap itu ada hak yang harus engkau penuhi. Istri mempunyai hak, tubuh mempunyai hak, dan lain sebagainya. Akhirnya Salman di hari itu mengajak izin kepada Abu Darda untuk tidur di rumahnya. Maka Abu Darda di habis Isya, wah ini Abu Darda nih, tiba-tiba dia sudah siap untuk sholat malam. Maka kata Salman, dipegang tangannya, "Ayolah tidur dulu kita, nanti tengah malam saya bangunkan." Disuruh tidur, memberontak, tapi udah dapat statement dari Nabi, ya Abu Darda nggak bisa apa-apa. Pagi-pagi ternyata Abu Darda puasa. Maka Salman pun memberikan makanan. Salman kan nggak puasa, oleh Abu Darda disuguhkan makanan. Kata Salman, "Aku tidak akan makan suguhanmu kecuali engkau makan terlebih dahulu." Bentrok di hatinya Abu Darda, aneh kan puasa gitu. Ayolah, anak tamu, engkau harus muliakan. Akhirnya Abu Darda juga makan. Artinya memang ada pembagian. Sepertiga menurut anak untuk ilmu sudah sangat besar, Pak. Karena sejatinya sepertiga itu 8 jam, Pak. Sepertiga itu 8 jam. Kalau kita betul-betul bagi, Pak, ya, sepertiga untuk istirahat 8 jam. Kebanyakan sebenarnya, ya. Sepertiga untuk kerja, sepertiga untuk ilmu dan ibadah. Coba kita koreksi, betul gak sepertiga? Jangan-jangan tidak sepertiga. Sangat minim kita dengan ilmu. Per hari yang kita hitung rutinitas harian, sehari itu paling 1 jam. Dan itu pun hanya untuk ibadah. Salat subuh kita, zuhur kita, asar, maghrib, isya, paling 1 jam. Anggap rata-rata 10 menit kali 5, 50 menit, ya 1 jam.
sedikit sekali. Ilmunya belum dapat. Karena kita belum sungguh-sungguh saja, Pak. Harus sungguh-sungguh. Nah, batasan sungguh-sungguh itu adalah semaksimal yang kita bisa. Tidak bisa juga kita samakan dengan orang lain. Yang pasti orang itu akan bertahap dalam mengatakan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguhnya saat ini mungkin akan berbeda ketika sungguh-sungguhnya udah 3 tahun. Sungguh-sungguh saat ini mungkin dia akan alokasikan waktunya setiap hari 1 jam murajaah dengan anaknya, duduk dengan anaknya. Tidak ada aktivitas lain kecuali dengan anaknya. Itu sungguh-sungguh. Mungkin 3 tahun lagi bukan 1 jam, namun 3 jam atau 5 jam. Maka sungguh-sungguh tidak bisa dipukul rata sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, dengan itu kita tahu mengukur diri kita sendiri. Tapi ketahuilah, kalau ada orang yang mengatakan kita harus adil antara dunia dan akhirat, saya katakan dengan jujur, kita tidak akan pernah adil dengan akhirat. Selalu kita mementingkan dunia. Tidur kita dunia, Pak. Tidur kita dunia. Sangat sedikit orang yang meniatkan tidur untuk akhirat. Kalau kita lihat para ulama pun lupa untuk tidur. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani itu pernah membaca buku di pustaka Zahiriyah, habis sholat isya dalam kondisi berdiri di tangga, tiba-tiba azan subuh berkumandang. Saking asiknya beliau membaca kitab dan meneliti. Dari ba'da isya tiba-tiba azan subuh telah berkumandang. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala setelah diajak makan sama Imam Ahmad dan makannya banyak. Biasanya kalau orang makan banyak tidur, Pak ya. Ini Imam Syafi'i setelah makan banyak, Imam Syafi'i tidak tidur. Bahkan sholat subuh tidak wudu. Maka murid-murid Imam Ahmad bingung. Katanya ini Imam Syafi'i makannya banyak, katanya para ulama makan dikit. Ini makannya banyak. Kalau bahasa kita gembul. Kemudian nggak tidur, nggak sholat malam, kerjanya cuma baca buku doang, ya. Subuh nggak wudu. Itu imam macam apa ini? Maka diberikan penjelasan oleh Imam Syafi'i, kenapa saya makan banyak? Karena tidak ada makanan yang saya lebih percaya kehalalannya, keberkahannya, kecuali makanan yang dihidangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Maka aku ingin memenuhi lambungku, ususku, perutku, sehingga setelah aku kenyang, aku berjalan beberapa hari, aku tidak perlu makan yang lain. Kenapa aku tidak tidur? Karena aku sedang meneliti sebuah hadis dan aku telah mendapatkan 1000 faedah dari hadis tersebut. Dan aku yakin ini lebih berfaedah daripada sholat 1000 rakaat, kata Imam Syafi'i. Kemudian kenapa aku tidak berwudu untuk sholat subuh? Bagaimana mungkin aku berwudu sedangkan aku masih dalam keadaan suci? Dari selesai sholat isya aku belum batal sampai subuh. Artinya Imam Syafi'i tidak tidur. Jadi kalau kita mau membandingkan sungguh-sungguhnya para ulama dengan kita tidak ada seujung kukunya mereka. Maka coba kita sedikit-sedikit ya bersungguh-sungguh dan harus jujur kepada Allah sungguh-sungguh kita. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk kita sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu agama. Cukup mungkin? Ada lagi, Pak? Kalau tidak ada kita cukupkan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Semoga Allah Subhanahu wa taala catat duduknya kita 1 jam 2 jam ini di sini sebagai pahala yang besar di sisi Allah, pemberat amal timbangan kita di akhirat, dan betapa butuh kita untuk mendapatkan timbangan amalan kebaikan di akhirat kelak. Semoga Allah berikan kita penerangan cahaya dengan ilmu yang dapat membimbing kita melaksanakan amalan terbaik yang Allah dan Rasulnya syariatkan untuk kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah kita semua mohon ampun. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.